Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Sahabat Siroja yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Keutamaan Makan Sahur dan Berbuka Puasa. Puasa merupakan momen penuh berkah bagi umat Islam. Pada bulan suci ini, Allah mengajarkan sejumlah amal ibadah yang menjadikan limpahan pahala untuk hamba-hambanya yang taat. Semakin banyak ibadah yang dia lakukan, semakin berlimpah pahala yang diperolehnya. Sebaliknya, hamba yang malas beramal akan tertinggal banyak keutamaan. Salah satu anjuran pada bulan ini adalah melakukan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Syahuru fa inna fi syahuri barakah." Artinya, sahurlah karena sahur memiliki keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah ini secara tegas mendorong umat muslim untuk melaksanakan sahur saat Ramadan. Sebab ada keberkahan di dalamnya. Di dunia berupa tenaga agar kuat untuk melaksanakan puasa di siang hari. Keberkahan di akhirat berupa pahala yang diperoleh karena mengamalkan anjuran agama. Keistimewaan sahur lainnya adalah makan yang dikonsumsi saat sahur tidak akan dihisap di akhirat kelak. Padahal, dalam aturannya, apapun yang kita makan akan dihisap. Lain halnya makanan saat sahur tidak demikian, tapi dengan catatan makanan tersebut halal. Anjuran-anjuran sahur agar sahur yang kita lakukan lebih sempurna dan memiliki nilai ibadah lebih. Kita dianjurkan untuk mengamalkan sejumlah kesunahan sahur. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, mengakhirkan waktu sahur. Anjuran makan sahur mulai berlaku jika sudah masuk separuh malam kedua atau di atas pukul 24.00. Sehingga orang yang sahur di bawah waktu tersebut tidak memperoleh pahala sunnah. Hanya saja, sahur dianjurkan untuk diakhirkan pada sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu imsak. Anjuran ini bertujuan agar stamina sahur saat siang hari lebih prima. Rasulullah SAW bersabda, "Bakaru bi iftari wa akhiru sahur." Artinya, bersegerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ibnu Adi. Salah satu manfaat yang kita bisa peroleh ketika mengakhirkan sahur adalah bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu dan berjamaah di masjid atau musola. Berbeda jika sahur terlalu dini, ada kemungkinan sholat subuh terlambat karena pasti akan tidur setelah sahur. Biasanya, tidur dalam keadaan perut kenyang lebih susah untuk bangun. Lain halnya, jika sahur di penghujung malam, waktu untuk menunggu subuh tidak lama. Selain itu, sambil menunggu waktu subuh, kita juga bisa mengisinya untuk melakukan ibadah. Ibadah sunnah seperti salat tahajud, witir, bertadarus Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Sebab, waktu sepertiga malam merupakan momen istimewa apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, tetap sahur meski sudah kenyang. Meski tujuan utama melaksanakan sahur untuk menjaga stamina tubuh pada siang hari puasa, bukan berarti jika sudah kenyang kita sudah tidak dianjurkan lagi. Kita masih tetap dianjurkan dan mendapatkan kesunahan sahur meski kondisi perut sudah kenyang. Hal ini karena sahur mengandung keberkahan yang sebagai bentuk ittiba atau mengamalkan sunnah Rasul. Jika merasa sudah kenyang sehingga tidak mungkin makan lagi, maka cukup meminum air dan sesuap nasi asalkan ada makanan yang masuk dengan niat sahur. 3. Jangan makan terlalu kenyang. Tujuan utama dari puasa adalah menundukkan syahwat dengan cara mengosongkan isi perut. Sebab itu,
Jangan sampai tujuan ini tidak tercapai karena sahur terlalu kenyang. Perut yang terlalu kenyang juga menyebabkan malas beribadah. Jangan sampai Ramadan yang menjadi momen panen pahala menjadi sia-sia gara-gara tidak bisa memaksimalkan amalan-amalan sunat di dalamnya. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan bahaya terlalu kenyang. Selain sahur, kesunahan puasa juga ada saat berbuka. Ketika umat Islam berbuka puasa, di dalamnya ada berbagai amalan sunnah yang membawa kebaikan dan keberkahan. Berikut beberapa amalan sunnah saat berbuka puasa sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Keutamaan berbuka puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka puasa dengan kurma. Rasulullah berpesan, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, berhendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air kurma. Dia adalah yang bersih. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. 3. Berdoa sebelum berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, Rasulullah SAW berdoa, "Dhahabat dhuma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah." Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, berdoa umum tatkala berbuka puasa. Ketika berbuka adalah salah satu dari sekian banyaknya waktu mustajab atau terkabulnya doa. Umat muslim agar tidak melewatkan saat berdoa, tentunya akan lebih baik lagi bila berdoa dengan doa-doa sunnah yang diajarkan Rasulullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah dari Nabi, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu seorang yang puasa ketika menjelang berbuka, seorang imam yang adil, dan doa-doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.